Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rija Rifai. Di sini saya akan menyampaikan tema yang akan saya bahas, yaitu tentang peran etika dalam komunikasi profesional di lingkungan kerja. Nah, langsung saja saya akan bahas. Di slide pertama ada mengapa etika dalam komunikasi penting. Etika adalah landasan utama dalam setiap bentuk interaksi profesional dalam dunia kerja. Komunikasi tidak sekedar hanya menyampaikan informasi, tetapi juga soal bagaimana kita menyampaikan pesan tersebut dengan cara yang bertanggung jawab, menghargai, dan membangun kepercayaan. Di poin yang pertama, ada komunikasi etis membangun lingkungan kerja yang nyaman. Komunikasi yang beretika itu menciptakan suasana kerja yang nyaman dan produktif ketika semua orang merasa dihargai dan didengar. Mereka lebih terbuka untuk berkolaborasi dan menyampaikan ide tanpa rasa takut dikritik secara negatif. Poin kedua, meningkatkan kepercayaan dan reputasi profesional. Karyawan yang konsisten menyampaikan informasi dengan jujur dan menghargai orang lain akan lebih dipercaya oleh tim dan atasan. Jadi kepercayaan ini penting untuk membangun relasi kerja jangka panjang dan reputasi yang baik di tempat kerja, mencegah konflik serta menjaga integritas tim di poin ketiga. Jadi banyak kesalahan dalam komunikasi itu sering menjadi akar konflik. Namun, dengan komunikasi yang jujur, sopan, dan terbuka, kesalahpahaman bisa diminimalisasi. Hal ini juga menjaga keharmonisan kerja tim dan membangun rasa saling menghormati. Di slide kedua ada definisi dan komponen etika komunikasi. Poin pertama ada etika, prinsip moral dalam bertindak. Jadi etika adalah prinsip moral yang mengatur perilaku seseorang dalam bertindak, memastikan bahwa tindakan kita benar, adil, dan sesuai dengan nilai-nilai moral. Prinsip utama etika yaitu kejujuran, bertindak dengan kebenaran dan transparansi, tanggung jawab, keadilan, rasa hormat, integritas, dan bertindak sesuai dengan nilai moral yang konsisten. Di poin kedua ada komunikasi profesional sopan, jelas, bertanggung jawab. Dalam dunia kerja, komunikasi profesional dilakukan secara tertulis, misalnya email, laporan, dan lisan, misal rapat, presentasi, maupun nonverbal, yaitu gestur tubuh atau ekspresi wajah. Semua bentuk ini perlu mengandung nilai etika agar tidak menyinggung salah paham atau tidak menyinggung atau menimbulkan salah paham. Yang poin ketiga, komponen kejujuran, tanggung jawab, rasa hormat, kerahasiaan, dan keadilan. Di slide yang ketiga ada studi kasus email internal bocor. Jadi seorang karyawan membocorkan email sensitif ke media dan dampaknya apa, dan pelajaran etika menjaga informasi internal sangat penting. Jadi dimulai dari seorang karyawan pada perusahaan teknologi besar secara tidak sengaja atau dengan sengaja membocorkan isi email internal berisi strategi pemasaran baru ke media massa. Email itu sebenarnya bersifat rahasia dan hanya untuk internal manajemen. Dan dampak dari pembocoran itu, publik langsung menilai perusahaan tidak profesional karena gagal menjaga informasi internal. Jadi saham perusahaan menurun akibat turunnya kepercayaan investor. Karyawan tersebut diberhentikan
karena melanggar kebijakan etika komunikasi. Pelajarannya, karyawan perlu menyadari bahwa tidak semua informasi layak dibagikan keluar organisasi. Menjaga rahasia perusahaan adalah bagian yang paling penting dari komunikasi profesional. Sekali kepercayaan rusak, nama perusahaan akan sulit untuk menjadi baik lagi. Di slide yang terakhir ada kesimpulan. Jadi kesimpulan dalam etika komunikasi itu sangat penting untuk menciptakan lingkungan kerja yang sehat, membangun kepercayaan dan mencegah konflik dengan menerapkan prinsip etika sebagai kejujuran, rasa hormat, dan tanggung jawab. Komunikasi lebih efektif dan hubungan antar kerja rekan menjadi lebih baik. Begitu saja penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.